Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. Oke. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Eh, ini bisa vice versa. Bisa kebolak-balik ya. Oke. Boleh timeless. Boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu. Jadi, ini temanya berjudul Siapa yang memikirkan kamu meski tidak komunikasi. Wah, kita clarify. Siapa yang mikirin kamu walaupun nggak komunikasi ya, walau kalian tidak komunikasi. Oke, shuffle dulu ya. Ini ada jumping card yang loncat. Artist. Oke. Ini tuh seseorang yang beberapa kalian kamu dipikirkan oleh orang yang ya dia bisa aja mungkin egois atau dia ada angkuhnya, ada arogannya. Dia merasa bisa tanpa kamu. Mungkin ya ada yang lain. Atau ya dia prioritaskan yang lain. Beberapa dari mereka yang mikirin kamu ini, meski nggak komunikasi, dia merasa aku tuh butuh ketenangan dulu. Aku pengen tenang dulu, makanya aku nggak mau komunikasi. Aku pengen jangan diganggu dulu. Aku lagi fokus sama yang lain. Kayak gitu. Ya beberapa memang bisa aja fokus ke orang lain, tapi bisa juga ya dia mikirin kerjaannya, keuangannya, atau ada mikirin keluarga. Cuma apa ya? Orang ini dia seperti dapat energi dari semesta, atau ya memang Tuhan yang menyadarkan dia kalau diamnya dia itu, pasifnya dia itu, atau tidak komunikasinya kalian itu bukanlah solusi. Jadi itu nggak mengatasi masalah, malah menambah masalah. Kenapa? Ya karena dia jadi kacau balau. Dia jadi kayak orang yang uring-uringan. Dia kira dia bisa lebih tenang tanpa bicara sama kamu, tapi ternyata dia nggak tenang. Malah dia makin emosi. Dia makin sensi. Dia makin nggak bersemangat menjalani hidup. Bahkan kalau dia jalani dengan yang lain, dia nggak menemukan ketenangan. Ini berkonflik sih dia dengan yang lain. Sama siapapun dia kayaknya ada masalahnya. Mau ke keluarga, mau ke teman, mau ke orang lain. Dia ini punya masalah sebenarnya. Entah ribut, entah cekcok itu ada. Gitu. Jadi apa ya? Dia ini sebenarnya awalnya mungkin dia kurang yakin atau kurang percaya sama kamu. Tapi berjalannya waktu, dia merasa dia yang gak percaya sama dirinya sendiri. Entah dia gak percaya diri memang, atau dia gak memiliki mental yang kuat. Entah dia merasa, ya aku tuh orangnya gini nih, memang lari dari masalah,
Aku tuh orangnya ya memang bodoh amat gitu. Ya walaupun ini orang ada perasaan ke kamu ya, dia ini suka sama kamu, dia cinta sama kamu, cuma dia orangnya logik juga gitu. Meskipun kadang dia sensitif, tapi kalau egonya udah bermain, itu logikanya jalan terus. Jadi kayak ya kesannya kejam, tega, memutus komunikasi atau nggak ngerespon kamu lagi. Gitu. Beberapa dari mereka ini ya dia tuh nggak baik-baik aja lah. Jadi jangan kamu ngira dia lupa sama kamu. Jangan kamu ngira dia senang-senang di sana. Ya kalau senang-senang berapa lama sih? Habis itu dia tertekan sendiri. Tertekan batin, sebenarnya nggak komunikasi dengan kamu. Gitu. Kadang dia mikir juga ya, perasaan aku yang membatasi diri, tapi kok aku jadi mikirin kamu. Ini ada juga yang seperti orang kekurangan perhatian, kurang kasih sayang. Bisa juga. Ya mungkin dia ngerasa aja, oh ternyata kamu tuh beda daripada yang lain. Ya perasaan kan di sekitarku ada ini, di sisiku ada ini. Yang chat sama aku nih ada orang lain lagi gitu, atau ada yang ngechat sama aku yang lain tapi kok nggak senyaman dengan kamu. Jadi ya malah dia mikirin kamu, padahal dia tidak chat dengan kamu, tidak komunikasi dengan kamu. Saya lihat lagi. Ini beberapa dari mereka, dia jadi males sebenarnya ngelihat HP-nya. HP-nya kan sepi, handphonenya sepi, nggak ada notifikasi, tidak ada pemberitahuan dari kamu lagi, nggak ada chat dari kamu. Oke. Nah, ada Leo, Sagittarius, Aries. Dia sempat ngikutin arogansinya ya. Dia merasa aku udah males tentang semua mengenai kamu. Semua yang berkaitan dengan kamu tuh aku udah males sebenarnya. Tapi kok aku penasaran lagi ya. Kok kayak ada keinginan aku cari kamu. Kok ada keinginan aku stalking kamu. Gitu. Bisa aja ini yang mikirin kamu lebih dari satu orang. Wah, oke. Jangan-jangan ada 3 orang ya. Ini ada yang sudah lama banget, ada yang belum terlalu lama. Sama yang mikirin kamu ini juga relasi biasa sih, entah teman, rekan, atau ini ada keluarga. Gitu. Orangnya keras. Pada akhirnya dia menyerah. Mungkin ya kamu berhasil meluluhkan dia. Atau ya kalau kamu memang benar-benar baik, semua kebaikan kamu tuh pada akhirnya meluluhkan dia. Meskipun dia mengelak, meskipun dia menjauh, meskipun dia ngerasa ya nggak mau sama kamu, tapi kok jadi seperti kayaknya kamu yang baik ke aku, kayaknya kamu yang tulus ke aku. Dia mikirnya gitu. Ini bucin banget sekarang. Jadi kemarin-kemarin dia pakai logika, sekarang dia baper, dikit-dikit bawa perasaan aja sama kamu. Apalagi ini Cancer ya, atau orang yang dealing sama Cancer. Ada juga Pisces sama Scorpio. Ini Libra, Gemini, Aquarius. Ada orang yang udah menjauh, atau memang ini orang jauh ya, dia mikirin kamu. Beberapa nih ciri-cirinya, mungkin dia cakep. Ada beberapa kalian ya dealing sama orang yang ini, dia lumayan cakep, entah menarik gitu ya, tapi ada songongnya. Ada arogannya, jual mahalnya gitu ada.
Dia sebenarnya bisa mengalihkan pikiran, bisa mengendalikan perasaan. Apalagi kalau dia punya banyak pilihan. Tapi entah kenapa, dia benar-benar merasakan kegalauan itu saat terkoneksi sama kamu. Gitu. Ini ada yang jauh banget orangnya. Kayak, ya udah lama gitu loh nggak bicara. Entah kalian udah beda tempat, beda beda daerah sekarang, dia di mana kamu di mana, ada yang udah beda kota, beda provinsi atau beda negara, ada yang gitu ya. Beberapa ini ya udah sama orang lain gitu loh, atau dia memilih yang lain, entah keluarganya atau dia punya keluarga, ada yang seperti itu. Cuma kayak terpaksa banget dia melanjutkan hidup tanpa kamu. Mungkin dia mau mencoba menerima takdir, menjalani takdirku udah kayak gini. Aku harus memihak sama ini, memilih yang ini, gitu. Cuma ada yang di sini, ya, ketika dia ingat-ingat kebaikan kamu, dia tuh luluh, egonya runtuh, dan dia mau menuju kamu. Nih, dia merasa kamu kayaknya takdir buat aku. Beberapa gitu. Ini ada yang rekan kerja ya, atau rekan bisnis. Oke, beberapa sih itu. Kita lihat lagi. Ada juga yang punya perbedaan. Beda cara pandang, beda mindset, beda pola pikir, atau benar-benar beda ya. Kita lihat lagi ya. Ini beberapa di antara mereka orangnya cuek gitu. Atau dia udah biasa hidup santai, dia udah biasa hidup enak kah? Atau dia udah biasa egois. Jadi ya aku harus ngapain emangnya. Dia ngerasa gitu. Emang gue harus gimana? Ya kalau gue mikirin lo, ya udah cukup gue yang tahu gitu, dan Tuhan yang tahu ya. Ini ada yang beberapa salah paham sebelumnya. Dia ngerasa kamu bukan yang terbaik. Dia merasa menilai kamu dari buruk-buruknya doang. Tapi dia pikirkan lagi, oh kamu banyak ya kebaikan kamu. Apalagi kalau dia ini memperhatikan perjalanan hidup kamu ya. Kalau ada yang sering stalking kamu lah, lihat sosmed kamu atau cari tahu kamu, begitu dia tahu kehidupan kamu yang sebenarnya, dia jadi kasihan. Kadang dia mikir, kok aku tega ya mutusin komunikasi, kok aku nggak jaga silaturahmi dengan kamu, kenapa aku nggak rawat silaturahmi atau nggak rawat komunikasi dengan kamu, kenapa aku kayak gitu ya, kok aku bisa ya setega itu. Perasaan kamu selama ini udah baik, dan aku lihat kehidupan kamu berat. Ini beberapa ada yang rasa sih, kayaknya hidup kamu tuh berat. Jadi ya gitu. Ya maaflah kalau aku nyakitin. Ya masih dipikirkan soal itu. Ini ada soal anak atau kekanak-kanakan. Ada di sini orang yang ya memang dia kekanak-kanakan atau vice versa. Ya intinya beda kedewasaan gitu. Dia tidak lebih dewasa dari kamu. Berapapun umurnya ya, aku nggak ngomong usia. Ya berapapun angka umurnya, dia kayak belum dewasa aja. Jadi kalau ada emosi sesaat, dia nggak sungkan-sungkan, dia nggak segan-segan mutusin komunikasi tanpa dia pikirkan dengan panjang. Contoh, main blog gitu aja, ganti nomor gitu aja, ngerasa jago, ngerasa hebat, aku bisa lah nggak terhubung sama kamu di WhatsApp, aku juga risih dengan WA kamu,
story kamu, status kamu, aku nggak mau terhubung di sosmed, dan sebagainya. Ya itu kan dia ikuti egonya, emosinya sesaat mungkin. Jadi kalau childish gitu, dia nggak pikir panjang, dia nggak tahu resikonya. Setelah nggak komunikasi ini kan dia kehilangan, gitu. Entah ada yang menyesal di sini, atau setelah dia bisa bersikap dewasa, punya pola pikir dewasa, dia baru sadar, oh harusnya aku nggak kayak gitu ya. Harusnya aku nggak ngambil keputusan sepihak. Harusnya aku nggak emosi ya saat itu. Harusnya aku nggak sensi saat itu. Dan dia tuh paling menunggu adanya notifikasi dari kamu. Aneh ya. Dia nunggu nih. Maksudnya chat yang paling gue tunggu sekarang ya chat dari lo. Mana tahu lo chat gue, lo mau cari gue lagi di sosmed, atau ya lo cari nomor gue, akun gue, ya gue pengen lo ngubungin lagi. Apalagi kalau ini misalnya beberapa dia buka blog, nah dia nggak mau mungkin chat duluan, dia mau kamu yang chat duluan, gitu kak. Luar biasa ya, ada yang ego gitu. Dan ya ini cinta sejati sih sebenarnya, ada true love di situ. Ini hubungan, koneksi, relasi, banyak pelajaran, banyak hikmahnya. Ya mungkin dia belajar, oh ternyata ini ya arti cinta. Oh ternyata aku mencintaimu, cuma karena egoku hancur semuanya, gitu. Kela. Lanjut ya, ciao Bella. Nobita, ini ada passion. Pengen banget dia kembali. Masih kuat passionnya, hasratnya ke kamu. Oke. Beberapa twin flame ya. Ada trust issue, rasa tidak percaya, tidak yakin. Ada juga tentang isu keluarga ya. Mungkin dia seperti itu karena keluarga, pola didik keluarga, atau lingkungan dia seperti itu. Jadi karakternya seperti itu, atau ya kamu tahulah posisiku sulit ya. Ada orang lain yang aku utamakan. Jadi kamu mau berharap apa sama aku? Apalagi kalau ini bersegi-segi, berpetak-petak ya. Ada pihak ini, pihak itu. Nah, kalau udah seperti itu memang gak ada kejelasan kak. Kalaupun dia hadir lagi, kalaupun dia komunikasi, dia bisa hilang lagi sebenarnya. Ya kita mau berharap apa kalau ternyata ada yang lain. Jadi mencintai dengan tulus aja, gak usah berharap lah, supaya gak kecewa. Karena ekspektasi kita sebenarnya, karena kita berharap, makanya kita kecewa. Oke. Jadi kalau mencintai orang yang rumit, yang sulit untuk dimiliki, yaitu harus kembali lagi dengan prinsip cinta tanpa syarat. Cinta nggak harus memiliki, seperti itu. Jadi istilahnya aku mau aja nih komunikasi lagi, tapi kamu jangan berharap apa-apa ya, jangan menuntut. Mungkin dia sempat mikir gitu, kalau aku komunikasi lagi jangan ada drama lagi, respon aku dengan baik lah, jangan menuntut apa-apalah, aku belum siap lah, aku belum inilah. Nah kalau kamu udah kayak gitu ya mungkin aja kita bisa lancar berkomunikasi, bersilaturahmi. Oke, kita lihat lagi. Siapa yang mikirin kamu? Meski nggak komunikasi. Oke, ada di sini twin flame. Atau ini soulmate ya. Ada Leo, Sagittarius, Aries, Pisces, Cancer, Scorpio. Libra, Gemini, Aquarius. Oke, strong ya Aquarius sama Scorpio.
Nah, Scorpio lagi. Ini kalau beneran ada yang Scorpio itu ada tentang keluarga ya. Entah masalah keluarga atau berkeluarga. Atau ya aku begini karena keluarga. Beberapa gitu. Ya, ini Taurus, Virgo, Capricorn atau apa juga. Ya seperti itu. Beberapa ya. Jadi zodiak itu nggak patokan. Ini strong. Wah, ada Pisces, ada Leo, bulan, matahari. Ini dalam banget cintanya ke kamu. Apalagi kalau spiritual connection ya. Kita seperti sudah punya koneksi sejak zaman-zaman dulu banget. Sebelum kehidupan yang sekarang. Ya, ini twin flame nih. Kan ada mirror. Ada di sini yang kayak dia nyaman sama kamu. Dia merasa kamu bukan orang asing. Kita kayak udah punya koneksi ini dari dulu banget, ya. Tapi ini ada aja sih isu atau konfliknya. Bisa kayak dia baru menyadari kamu berharga di waktu yang udah gak tepat, atau di saat semuanya udah sulit. Bisa juga cinta itu ada di saat yang udah terlambat, di waktu yang gak tepat juga gitu. Atau kita sama-sama punya isu, kita sama-sama punya konflik, entah personal issue. Aku tuh kayak gini orangnya, masalahku, konflikku kayak gini. Kamu kayak gitu orangnya, masalah kamu, konflik kamu kayak gitu. Itu yang kadang buat kita gak yakin untuk berjuang. Entah isu kita sama, ya kita membawa karma yang sama, kita membayar karma yang sama. Jadi ada di sini yang sempat saling menyakiti atau vice versa. Ada yang tersakiti sebenarnya. Tuh. Cuma ini kan bisa lebih dari satu ya. Kalau yang strong itu tadi itu yang mirror dengan kamu. Tapi satu lagi ada sebenarnya. Ya aku bilang tadi ada sekitar 3 orang lah. Mungkin satu lagi yang ya nggak terlalu lama juga sih. Cuma ini orangnya ya juga ada sih cakep-cakepnya. Tapi beberapa ini ada jiwa player ya. Atau orang yang aku ngomong tadi, yang mirror tadi itu yang toxic. Ada jiwa player di sini. Dan ini ada yang manipulatif. Orang yang kayak ya dia kan mencintai kamu. Harusnya dia perlakukan kamu dengan baik lah. Tapi ini enggak. Dia manipulasi perasaannya. Malah dia manfaatin kamu. Malah dia hadir saat butuh. Hadir saat perlu doang. Saat pengen perhatian dari kamu. Kalau gak butuh ya dia ngerasa gak perlu sama kamu. Gak komunikasi dengan kamu. Gitu. Itu sih. Jadi ya beberapa karakter yang aku sebutkan tadi mungkin itu bisa aja ada di satu orang. Tapi bisa juga itu beda orang. Yang jelas ya mereka mikirin kamu saat gak komunikasi dengan kamu. Tuh. Dan ini ada beberapa yang ya dia mungkin gak komunikasi gini karena gak mau semakin nyakitin kamu, gak mau ngasih harapan dengan kamu. Ya aku tahu kamu tuh udah baik banget, jadi kalau aku sakiti lagi aku kasihan sama kamu. Terus aku tuh belum selesaikan masalah-masalah di hidupku. Ada si ini loh, ada si itu loh. Aku gak mau melibatkan kamu. Atau aku gak mau semua menjadi ribet. Jadi ya itu, aku gak komunikasi. Ada yang ya dia mohon maaf banget. Dia minta maaf. Aku gak bisa kasih kejelasan. Aku gak bisa ngasih status yang jelas. Atau ya kamu bukan yang utama. Ada yang lain yang aku fokuskan. Meskipun di dalam hati
Aku pengennya sama kamu gitu. Ya gitulah hidup ya, banyak banget sandiwara. Maunya ini, maunya itu, tapi yang dilakuin yang ono gitu. Ya udahlah, minum dulu kak. Kita lihat lagi. Nah, manifestation. Di sini ada juga seseorang yang mungkin di ucapan, di tingkah laku tuh beda dengan hatinya. Kan hatinya tuh ingin sama kamu, pengen sama kamu. Cuma yang dia lakukan, yang dia katakan nggak sesuai dengan hatinya. Ternyata diam-diam dia masih mikirin kamu. Diam-diam dia memanifestasikan perasaannya. Contoh, aku mikirin kamu. Aku fokus banget membayangkan kamu. Saking aku, ya, dia cinta kamu, dia rindu sama kamu. Nah, kalau dia terlalu fokus mikirin kamu, kan jadi kontak batin ke kamu. Apalagi nih, energi yang spiritual. Jadi kan aneh aja gitu. Nih orang katanya mau lepas, tapi kok dia kayak narik energiku. Ya gitu sih. Ya kadang kelihatan unfinished business. Jadi kayak sebenarnya belum selesai 100%. Kamu kan lihat tuh tingkah lakunya atau kata-katanya kayak pengen menyudahi, kayak pengen menjauh, tapi ya kalau mau menjauh ya menjauh aja. Ini kok lain. Dia menjauh tapi dia memanifest sesuatu. Dia mikirin aku terus. Atau dia memantau kamu terus. Jadi kamu ngerasa aneh gitu. Kok aku dipantau? Atau dia bikin ini di sosmed. Atau ya gitu. Dia datang di mimpi kamu. Kamu mimpiin dia. Jadi kamu merasa maunya ini apa gitu. Dia mau aku melepas ya aku lepasin. Tapi kok dia datang ke mimpiku. Gaje banget nih orang. Ya mungkin kamu rasa gitu. Kok nggak jelas. Tuh dia menarik diri, menutup diri. Ya kamu panik sih. Orang ini kok nggak bisa diakses. Tapi begitu kamu yang jadinya ikut menarik diri, menutup diri, dia panik. Jadi kayak maunya apa lagi sih orang ini gitu. Ya sebenarnya aneh sih. Soalnya ini tentang energi banyak banget nih. Kayak kamu udah melangkah ke depan tapi seperti kayak energi dia mendampingi kamu lah, mengikuti kamu, memantau kamu. Dan dia manifest lagi gitu kayak ya entah dia punya foto kamu, dia lihat foto kamu. Entah ya kamu pernah up foto di sosmed, dia lihat itu atau dia simpan. Nah, di foto kamu itu dia bisa berbicara dalam hati. Aku pengen loh sama kamu. Kamu kembalilah sama aku. Kamu kejarlah aku lagi. Atau ya kamu jangan sama yang lain lah. Kamu gak boleh bahagia sama yang lain. Nah dia ngomong gitu sambil lihat foto kamu. Atau sambil bayangin kamu. Nah itu kayak ciri-ciri memanifestasikan sesuatu yang dirasakan. Jadi ya gitulah. Ada aja energi dia kamu rasakan, seperti nggak ingin kamu lepas. Ini aku pernah bahas sih, oke? Tentang itu, ya aku pernah bilang namanya juga interaksi energi, itu bermain banget kalau nggak komunikasi. Karena kan gimana ya, berinteraksinya lewat mana? Nggak komunikasi kan? Mau lewat sosmed, mau lewat apa kan sulit. Jadi ya interaksinya energi gitu. Aku lihatnya seperti itu. Makanya kalau dilihat-lihat seperti
Aneh banget. Bisa dibilang ini kayak ilusi, ini kayak halusinasi kah? Atau ini tuh semua di luar akal sehat. Tapi kalau yang udah ngerasain pasti paham gitu. Apalagi yang udah ngerti manifestasi, afirmasi, meditasi. Itu coba kamu pelajarin ya. Biar kamu ngerti. So, ya. Ini beberapa tentang rahasia. Bisa rahasia koneksi kalian. Kalian saling memendam atau kalian merasa ya udah anggap aja nggak terjadi apa-apa, jadi nggak ada penyelesaian. Atau ya kita tahu kita saling cinta tapi kita diam, kita tahu kita saling rindu tapi kita diam gitu. Jadi kayak menyembuhkan luka sendiri, menyembuhkan luka masing-masing aja. Padahal ya yang bisa menyembuhkan luka kamu adalah dia. Yang bisa menyembuhkan luka di hatinya adalah kamu. Cie. Luar biasa. Ini ada mirror ya. Beberapa ini memang tertuntun kayak sejak nggak komunikasi banyak hikmahnya. Jangan-jangan sejak lost contact kamu tertuntun nih menjadi lebih spiritual. Ya, semesta menuntun kamu melihat tarot. Kamu jadi mengerti hal-hal spiritual seperti ini. Banyaklah hikmahnya. Jadi kayak aku bilang tadi, kalau kamu mau belajar tentang manifestasi, afirmasi, meditasi, coba kamu bisa cari itu di YouTube, di Google atau apa. Ya kamu lakukan aja hal-hal kayak gitu untuk ngirim energi positif ke dia. Ya mana tahu kalau kamu kirim energi positif ke dia, itu bisa membuat dia mau melakukan hal positif ke kamu. Contohnya ya ngeberesin urusan kalian ini, masalah kalian. Gitu Kak. Oke, sekarang langsung ya. Aku mau ngasih tahu huruf. Huruf ini mungkin di namanya atau di nama kamu. Kalian beberapa aja. Huruf di namanya atau kamu. Ini ada R, I, R, I, ada M, ada D. Oke. O, U, ada Z, ada N, B, X, W, C, ada P, terus Q, ada H, ada J, A, sama E. Oke. And then sekarang ke nama wilayah, nama tempat ya. Bisa berkaitan dia atau kamu. Pernah ke tempat ini atau dari tempat ini. Bisa juga pengen ke tempat ini. Aku shuffle dulu ya. Ada Malang. Wah. Mojokerto. Mojokerto. Ada Brebes, ada Padang, Mataram, Bengkulu,
Cirebon. Oke. Bogor. Wah, Bogor. Ini ada Tapanuli. Tapanuli, Sumatera Utara ya. Ada Swiss, Eropa. Palembang. Wonosobo. Lombok. Ada yang pengen ke sana kah? Atau dari sana? Ada Blitar. Baiklah. Filipina. Thailand. Solo. Banten. Malaysia. Lampung. Indramayu. Wah. Lamongan. Oke. Cilacap. Wah. Bandung. Depok. Oke. Bottom of the deck. Banyumas. Oke, mungkin beberapa aja yang relate. Ini bisa terbolak-balik. Oke, jadi sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.